Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pajak itu keren. Lama nih saya nggak kayak gini ya. Ya, Ibu Bapak Sobat Pratama, saat ini saya berencana untuk menjawab pertanyaan Ibu Bapak di free webinar tanggal 4 Agustus ya. Karena ada sekitar 30-an pertanyaan yang belum saya jawab. Ya memang saya sengaja jawab lebih detail di setiap pertanyaan. Tujuannya adalah agar mudah-mudahan Ibu Bapak penanya punya jawaban ya yang komprehensif. Ya. Dalam rubrik Q&A, question and answer terkait dengan webinar 4 Agustus kali ini ya masih berkaitan dengan topik saya bacakan analisis konsep perpajakan di Undang-Undang Pajak yang sering memunculkan tax dispute di praktik. Nah, sekali lagi Bapak, kalau sudah bicara masalah pajak, potensial dispute sangat mungkin terjadi karena sama-sama membaca peraturan, sama-sama membaca dokumen yang berisi kesepakatan para pihak. Peraturan pajak ini menjadi domain hukum administrasi perpajakan, jadi hukum publik, sementara dokumen itu menjadi bagian dari hukum privat karena mengacu pada kesepakatan yang dilandasi oleh Undang-Undang Kontrak, dalam hal ini KUH Perdata pasal 1320. Ya, kita mulai dari pertanyaan lanjutan ya yang belum saya jawab. Kali ini pertanyaan pukul 9:54 Pak Alexander Rafael. Mau tanya Pak Pri, kasus sebuah perusahaan asuransi kerugian dalam proses pilot. Oleh sebab itu, sesuai aturan OJK mengambil alih dan menonaktifkan para pengurus dan membentuk tim dalam proses pilot tersebut. Sebelum diambil alih oleh OJK, perusahaan asuransi tersebut sempat diperiksa dan SKBKB atau SKPKB ya, 10 miliar, mungkin SKPKB ya Pak Rafael ya, senilai 10 miliar sudah terbit. Permasalahannya perusahaan tersebut hanya memiliki dana yang terbatas, misal 40 miliar, sudah termasuk penjualan semua aset. OJK minta difokuskan pengembalian ke pemegang polis 300 miliar. Wah, mampuk nih, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang perasuransian. Sementara pajak minta dibayar utang pajak sesuai SKPKB. Pertanyaan mana nih yang lebih dahulukan? Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang PPH? Karena masing-masing bilang harus didahulukan dan pijakannya sama undang-undang. Nah, inilah contoh Pak Rafael ya, bagaimana peraturan yang tumpang tindih. Betul, saya setuju bahwa undang-undang itu punya kedudukan yang sama. Nah, misalkan saya sendiri memang nggak menguasai ya undang-undang perasuransian. Kalau pajak memang jelas sebetulnya bukan undang-undang PPH, tapi undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, Pak. Jadi undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ini secara khusus memang mengatur bagaimana SKPKB ini bisa nanti memunculkan surat perintah melaksanakan sita sekaligus. Jadi bisa langsung sita sekaligus semua kalau memang ada indikasi salah satunya di sini proses pembubarannya. Nah, kalau udah kayak gini ya tinggal ini aja dilaporin aja ke OJK biar OJK yang nanti urusannya dengan DJP, dengan Menteri Keuangan gitu. Jadi ya artinya memang masing-masing punya sudut pandang yang berbeda karena satu undang-undang perasuransian, kemudian satu undang-undang pajak. Nah, pajak mah gampang, kalau memang itu dulu silahkan, tapi pajak nanti bisa lari ke penanggung pajaknya. Siapa mereka? Bisa jadi nanti lari ke pemegang saham, direksi, komisaris, itu bisa kena. Tergantung nanti kantor pajak mau kemana nih ngejarnya. Nah gitu. Jadi kalau udah kayak gini memang urusannya udah urusan apa ya, nggak sederhana. Ya karena urusannya utang piutang. Nah, bisa juga nanti misalkan ini proses pilotnya akan lama. Kenapa kantor pajak nggak akan mengabulkan?
karena masih ada utang pajak. Kan proses pembubaran perusahaan kan ada, saya biasa membagi dua kelompok ya, sebelum pemeriksaan pajak dan setelah pemeriksaan pajak. Ya kalau mau dengan pemeriksaan pajak berarti saya bagi menjadi 3 tahapan. Jadi tahapan di Kumham yang pertama sebelum pemeriksaan, pada saat pemeriksaan pajak, baru nanti setelah itu ke Kumham lagi. Nah, jadi ceritanya tahapan pertama ya ini ditunjuk kayak kurator ya atau likuidator ngurus semua. Nah, kemudian nanti ya ini kan ada pertanggungjawaban direksi ya. Ini kan tunduk juga pada undang-undang PT. Pertanggungjawaban direksi ke pemegang saham, akhirnya oke, release and discharge, kemudian keluar ya penunjukan pemegang saham kepada kurator atau likuidator yang mengambil alih. Nah, dalam hal ini OJK berperan karena ini masuk pengawasan OJK ya. Baru nanti pengawasan kantor pajak juga karena kan dia wajib pajak. Nah, setelah selesai proses pertama di Kumham, nah, kemudian likuidasi, terus proses kedua pemeriksaan pajak, berarti nanti dicabut, baru proses ketiga beresin semua di Kumham lagi. Jadi sekali lagi, kalau ditanya mana yang duluan, tergantung sudut pandang. Kalau saya orang pajak, pajak duluan karena punya hak mendahului utang pajak itu. Jadi di Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Jadi bukan di Undang-Undang PPH. Nah, tapi di asuransi ya itu bisa jadi seperti itu. Nah, terus kalau melihat aturan ya KUP KUP ya perubahan terakhir kan Undang-Undang CK ya. Tapi sekali lagi ini memang dilematis, Pak. Demikian Pak Rafael ya. Nah, yang kedua Ibu Ari Lestari. Pukul 9.58. Pak mau tanya, jika kami sewa alat berat untuk servis jembatan, perbaikan jembatan, menurut kami itu sewa alat jadi kami kenakan PP 23. Namun Air bilang karena pemilik alat berat punya sertifikasi konstruksi kenakan pasal 4 ayat 2. Nah, ini memang terus terang sudut pandangnya bisa beda Bu Ari ya. Kenapa? Karena sewa alat berat itu memang bagian dari usaha jasa konstruksi. Dari mana? Saya merujuk pada Peraturan Menteri PU nomor 8 tahun 2011. Jadi Ibu coba cek ya, Peraturan Menteri PU nomor 8 2011. Di situ ada rincian. Ya, rincian jasa yang tercakup di dalam di dalam jasa konstruksi itu. Jadi sewa alat berat itu bagian dari jasa konstruksi itu kalau melihat dari ruang lingkup ya, ruang lingkup. Jadi kalau kualifikasi kan besar, menengah, kecil. Nah, klasifikasinya itu banyak. Ya, itu rinciannya ada. Jadi memang alat berat ini, tapi memang kalau melihat objek jasa konstruksinya ini bukan. Tapi kalau ya ini karena kan cara pandangnya yang dilihat adalah objek transaksinya atau sertifikatnya. Karena orang punya sertifikat bisa jadi dia juga nyewain tanah bangunan loh. Misalkan saya jasa konstruksi, saya punya gedung. Gedungnya kemudian ada 2 lantai, dari 8 lantai 2 lantai belum kepake, kosong. Ya udah dikontrakkan. Nah, pertanyaan yang muncul apa? Ya apa? Apakah karena si pemilik gedung itu punya CUJK, kemudian otomatis harus kena pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi, tarifnya 3%, atau tarifnya 10% PPh final? Nah ini. Jadi memang ini si malakama. Nah, sekarang sudut pandangnya, saya sih melihat ini kembali ke objeknya. Ya, objeknya apa? Objeknya itu jasa konstruksi atau bukan. Nah itu. Jadi kalau sewa gedung ini bukan jasa konstruksi. Berarti kalau sewa alat berat, nah sewa alat berat ini memang masalah. Kenapa? Jadi di Undang-Undang PPh itu nggak diatur pengertian rincian jasa konstruksi, nggak ya. Kita terpaksa masuk ke kualifikasi tadi, klasifikasi jasa konstruksi menurut Menteri PU. Dulu belum PR ya, belum Menteri PUPR. Jadi karena tahun 2011. Demikian Bu Ari Lestari ya. Ya, kalau saya ditanya ya
ya memang si malakama tetap saya melihat kalau memang objeknya saklek gitu, objeknya itu alat berat, iya, dan alat berat menurut Menteri PU bagian dari jasa konstruksi itu ya. Nah sebentar, saya misalkan Permen PU 8/2011. Ini jadi Bu Ari Lestari ini ada jasa pelaksanaan konstruksi, di dalamnya itu ada jasa penyewaan alat konstruksi dan pembongkaran bangunan. Jadi ada nih bagian dari jasa pelaksanaan konstruksi. Jadi kalau kita melihat aturan khususnya di jasa konstruksi, otomatis AR betul itu sebagai jasa konstruksi. Ya karena memang dia menyewakan alat berat untuk konstruksi juga. Baik, demikian Bu Ari ya. Bu Fitri Rahmiatun, Pak Pri mau bertanya. Ini kalau saya baca ini berarti yang bertanya saya. Pak Pri mau bertanya gitu ya. Ya Bu Fitri. Jadi Pak Pri mau bertanya. Saya nggak mau Bu. Perusahaan kami ada ekspor ke Dubai. Kita ada kerjasama dengan salah satu marketing, bukan pegawai. Marketing ini yang mencarikan kita bayar. Saat ekspor pakai bendera perusahaan kita, tapi marketing juga ada titip barang di ekspor. Jadi perusahaan beli barang dulu ke si marketing untuk barang milik perusahaan, kita jual ke si marketing dengan harga 5, dijualnya ke Dubai 10. Tolong bantuannya Pak, apa yang harus saya perhatikan dalam tas itu? Saya bingung juga. Yang diperhatikan, ya perhatikan klausul kontraknya. Tergantung kesepakatannya apa. Saat ekspor pakai bendera kita, tarik marketing, nah ini saya bingung. Tolong saya, apa yang harus saya perhatikan? Saya bingung juga yang jawabnya. Ya, bingung karena apa yang saya perhatikan berarti si kontraknya gitu. Nah ini jawabannya bias sekali. Karena ibu nggak nyebut, tolong kalau pajaknya ini eksportirnya siapa? Jika perusahaan beli barang dulu ke marketing untuk barang milik perusahaan, kita jual ke si marketing dengan harga. Nah ini saya bingung nih, yang eksportirnya siapa gitu. Kita ada bersama dengan satu marketing yang mencarikan kita bayar saat ekspor pakai bendera kita. Oh, yang ekspor bendera perusahaan ibu. Tapi marketing itu juga ada titip barang di ekspor. Berarti perusahaan ibu beli dulu lokal, kemudian jual ekspor. Ya, untuk barang yang milik perusahaan kita jual ke si marketing. Nah, ini saya bingung nih. Untuk barang yang milik perusahaan kita jual ke si marketing dengan harga 5, dia jualnya. Jadi saya bingung Bu, mohon maaf. Karena sebenarnya pertanyaan saya yang ekspor siapa gitu. Karena kita jual ke si marketing dengan harga 5, dia jualnya ke Dubai 10. Ya, tolong bantuannya Pak, apa yang harus saya perhatikan? Ya, Ibu bisa perhatikan lagi transaksi yang benar seperti apa gitu ya. Saya sendiri bingung soalnya. Di situ katanya perusahaan ibu yang eksportir, tapi kok di bawahnya perusahaan ibu jual ke si marketing. Nanti si marketingnya itu jual ke Dubai 10. Jadi yang ekspor siapa gitu. Gitu Bu Fitri ya, mohon maaf saya nggak bisa jawab detail gitu. Ya, Bro Romas izin bertanya Bobri ya, Bro Bri. Ya, ini Mas Bro Romas ya, KPC. Saya pernah ke sana naik pesawatnya memang apa ya? Deg-degser gitu ya. Terutama ada ya dulu karena naik pesawatnya itu kan pesawat kecil, pesawat Twin Otter ya. Twin Otter atau Fokker. Jadi kalau naik pesawat tuh kelihatan ujung pohon di hutan tuh kelihatan bunyi suaranya. Nah, ini pernah dulu naik pesawat kecil ya dari Bontang. Terus kesangatannya saya pernah ke KPC-nya. Jadi ini kota kecil, jadi ibu kota kabupaten baru. Di tengah kotanya banyak pohon kebun kelapa sawitnya, hasil dari tambang KPC yang sudah nggak dipakai. Baik, ini cerita sekilas. Bro, jika kita memiliki existing kontrak yang potensial menyediakan ruang dispute, kemudian kita mencoba revisi beberapa frasa dalam kontrak, setelah selesai, manakah alternatif perubahan yang ditempuh? Apakah cukup dengan amandemen atau terminate kontrak yang lama, kita akan yang baru? Concern Pak, apakah mungkin pemirsa mencari temuan dari ruang dispute di kontrak yang lama? Ya,
tergantung kesepakatan. Kalau amandemen berarti misalkan begini Pak Bro Romas ya, saya panggil Mas Bro juga. Kalau misalkan amandemen berarti kontrak yang lama tuh berlaku. Kan amandemen hanya sebatas pada saat amandemen kapan? Jalan misalkan 2017, ini kan kontrak KPC mungkin lama-lama 2017 sampai 2021, baru sekarang amandemen 21 ke depan. Nah ini masih belum aman karena yang lama masih kontrak yang lama. Ya kalau mau misalkan ya kontraknya ini tidak didistribusikan ke siapapun, ya kembali lagi kesepakatan, boleh nggak kontrak yang dulu kita ganti di situ. Tapi kembali lagi, ini konteksnya adalah freedom of contract Pak. Tergantung kesepakatan para pihak gitu. Jadi yang mau yang mana, tapi gambaran saya sering mengatakan, ya kalau memang memunculkan masalah, kontrak itu diganti. Jadi bukan amandemen. Kalau amandemen berarti berlaku, kontrak itu diganti. Ya, demikian. Nomor 5, Bu Eis. Ini bacanya harus Eis ya. Nah, karena seorang Jawa jadi kadang-kadang nggak pas. Eis Yuningsih. Ya, bukan Eis ya. Beda. Izin bertanya Pak Pri, jika pekerjaan konstruksi jasa lain dilakukan pada awal tahun tapi penagihan kejahatan dilakukan di tahun, kapan saat terutang? Nah, Bu Eis ya, saat terutang jasa konstruksi itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama ketika uang muka. Ya, ini juga saya terutang apa gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang terus terang saya bingung juga. Terutang PPH atau terutang PPN yang Ibu maksud apa ya ini? Kalau terutang PPH cash basis, dah. Terutang PPH cash basis. Kalau terutang PPN ada 3 kemungkinan. Kalau uang muka berarti pada saat uang muka diterima. Kalau misalkan progres berarti pada saat uang diterima, progres. Faktur pajak dibuat pada saat terutang. Uang muka diterima pada saat progres berarti uang muka diterima. Kalau pekerjaan sudah selesai pada saat penyerahan. Begitu Bu Is ya. Dasar hukum saya untuk PPH, acuan ya, untuk PPH mengacu ke PP 51 2008, Jungto PP 40 2009. Kalau PPN, aturan yang saya rujuk adalah pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN ya, itu rujukan saya. Demikian. Pak Izat 2B, izin bertanya, jika customer menyerahkan uang muka, nilai uang muka diberikan untuk satu periode tertentu dan nilai jasa yang diberikan fluktuatif per bulannya. Namun jasa servis manajemennya akan diberikan bulan selanjutnya. Apakah pembayaran uang muka? Oh ya, pembayaran uang muka sudah terutang PP pasal 23. Acuannya pasal 23 sendiri, kemudian pasal 15 ayat 3 PP 94 2010 Jungto PP nomor 9 tahun 2021. Wah, ini lengkap ya. Nah, itu Pak Izat ya, bisa nanti dirujuk gitu. Pak Adi Juarman, saya ingat dulu dari Pak April pernah bilang tentang istilah EV dibuat dan EV terbit. Jika EV tertanggal 4 Juli namun baru dibuat 4 Agustus, hari ini apakah jangan-jangan terlambat? Sebetulnya kalau tertanggal 4 Juli sebenarnya dibuatnya itu. Jadi sebenarnya yang pas itu adalah dibuat dan terbit. Ya, dalam bahasa hukum pajak itu memang yang ini adalah dibuat ya. Dibuat, tidak terbit istilah yang dipakai. Jadi kapan saat dibuat? Rujukan saya mana? Rujukan saya pasal 13 ayat 1A. Itu pada saat dibuat, tidak ada kata terbit. Nah, saya rujuk di sini coba ke Undang-Undang PPN ya. Nah, jadi Pak Ardi, ya Mas Ardi ini faktur pajak sebenarnya dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada. Jadi istilah yang dipakai dibuat ya. Itu. Oke, gitu ya. Nah, berarti
Ya udah, kita rujuk pasal 13 ayat 1A aja. Demikian. Tertanggal, artinya apa? Tertanggal 4 Juli. Ya masalahnya dibuatnya 4 Agustus hari ini itu kan baru buat faktur pajaknya, tapi tanggalnya 4 Juli, itu artinya dibuat tanggal 4 Juli. Demikian. Ya. Oke gitu, karena tertanggalnya 4 Juli. Tanggal yang tertera di faktur pajak itu berarti tanggal faktur pajak dibuat. Nah, kapan buatnya, nyapinya itu terserah. Yang penting ya ini kan bisa soft copy ya, nggak ada masalah. Demikian. Pak Adam Muhammad, izin bertanya Pak Pri, jika PTA melakukan penyerahan jasa pengamanan outsourcing ke Batam atas penyerahan tersebut, bagaimana PPN-nya? PPN-nya masuk kategori penyerahan jasa pengamanan, penyerahannya di. Nah ini kembali lagi nih, penyerahan jasanya kalau di Batam, otomatis PPN-nya tidak dipungut. Tidak dipungut, kode fakturnya 70 ya. Saya kalau udah kode faktur nggak hafal ya. Kode faktur pajak ini. Sebentar. Ya betul 70 07 ya kode fakturnya. Ya, mohon maaf karena udah nggak pernah ngisi SPT lagi ya, nggak ngajar ini juga ya, SPT PPN-nya. Demikian Pak Adam Muhammad ya, betul kode faktur pajaknya 07. Pak Saiful apa Saiful ya? Ramadan. Orang Betawi kayaknya nih ya. Apa orang Sunda nih ya? Saiful pakai F bukan P. Ya. Izin bertanya Pak Pri ya. Di perusahaan saya ada penyerahan secara berkala berupa alat medis untuk rumah sakit dalam beberapa bulan. Namun barang tersebut belum kami anggap sebagai penyerahan dan kami catat di akuntan sehingga kami pun belum membuat faktur pajaknya. Karena dalam kontrak pun jelas dijelaskan antara perusahaan kami dengan rumah sakit tersebut belum kami tagih invoice sebelum uji fungsi dan layak pakai alat medis itu langsung. Namun kami kena koreksi di perusahaan pajak karena dianggap belum dikenakan faktur pajak dari setiap kali kami ada penyerahan ke rumah tersebut. Mohon pencerahan. Nah ini jadi sekarang gini, penyerahan tuh beda dengan tanggal pengiriman, Pak. Ini yang memang kembali lagi masalah dispute. Jadi artinya di sini Pak Saiful perlu menegaskan barang dikirim tapi belum penyerahan itu ngomongnya. Kenapa? Ini kan karena saya ngelihat ya, memang di sini ya saya kan nggak lihat kontraknya ya, karena jelas dijelaskan antara perusahaan kami dengan rumah tersebut belum kami tagih invoice-nya. Nah ini belum kami tagih invoice-nya sebelum uji fungsi dan uji layak, tapi tidak ngomong kapan penyerahannya. Masalahnya di situ Pak Saiful ya. Masalahnya adalah memang di sini saya melihatnya adalah di dalam kontrak pun jelas dituliskan antara perusahaan ini tersebut belum kami tagih invoice-nya sebelum uji fungsi. Nah, belum kami tagih, tapi kan masalahnya belum ada penyerahan, belum jelas penyerahannya kapan. Invoice itu adalah efek dari penyerahan, tapi kata menyerahkan serah terimanya kapan nggak ada. Kalau saya membaca kalimat yang Bapak tulis ini, makanya pemeriksa menganggap ketika barang dikirim itu sudah dianggap penyerahan. Sekali lagi Pak Saiful dan Bapak semua ya, ini penting ini. Jadi tanggal kirim nggak mesti tanggal penyerahan. Kalau bahasa accounting, bahasa hukum jelas harus ada serah terima. Tanggal pengiriman belum tentu serah terima. Tergantung kontraknya. Apakah FOB shipping point berarti barang keluar dari gudang penjual itu sudah ada penyerahan karena di situ dipersyaratkan FOB shipping point. Dengan demikian ongkos angkut ditanggung oleh pembeli. Itu satu. Yang kedua FOB destination. Berarti titik serahnya ada di mana? Di gudang penjual, di gudang pembeli. Kalau tadi kan gudang penjual ya, saya ulangi. Kalau FOB shipping point gudang penjual. Kalau FOB destination gudang pembeli. Nah ini berarti memang jelas kalau FOB shipping point sama destination jelas. Nah artinya apa? Ketika nanti ada serah terima di gudang pembeli, di situ sudah bisa nerbitin faktur karena sudah serah terima.
Nah, kalau nggak ada duanya, nah ini menjadi dispute. Kenapa dianggap ngirim barang itu? Karena nggak ada secara eksplisit. Jadi ini masalahnya di situ, Pak. Harus dijelaskan, pengiriman belum tentu itu penyerahan. Tergantung kontraknya, kan kembali lagi, syarat sahnya kontrak ada 4. Yang ketiga itu kan sepakat atas suatu. Ya suatu pokok persoalan tertentu, ya terserah. Nah ini menjadi titik masalah seringkali saya temukan karena kagak jelas kontraknya. Nah terus gimana? Ya ini. Jadi kontraknya harus menyebutkan kapan serah terimanya. Bahasa accounting akan mencatat kalau serah terimanya itu nanti dengan berita acara, ya sudah at a point in time. Jadi oke, serah terima barang nanti mengacu pada BAST, berarti berdasarkan tanggal BAST si penjual boleh ngirim faktur gitu. Gitu Pak Saiful ya. Dan ini terus terang sering memunculkan dispute karena pemeriksa melihatnya beda. Nah sama, ada yang di Rabu lalu kan ada yang bertanya juga, Pak, kalau pengiriman belum tentu penyerahan. Secara accounting kalau belum ada penyerahan berarti kontrol barang meskipun ada di gudang pembeli itu ada pada penjual. Jadi secara accounting itu belum si penjual belum menderecognize ya. Direcognize. Jadi belum melepaskan pengakuan. Jadi istilahnya direcognition ya. Nggak lagi mengakui aset barangnya karena sudah apa? Transfer of control. Ya kalau kedepannya berarti nanti pembuktiannya ke situ. Transfer of title-nya kapan? Artinya di sini secara faktual, kalau nanti barang di sana ada rusak, yang tanggung jawab siapa? Tapi sebenarnya kata kunci yang paling krusial ya tadi, ada kata serah terimanya kapan. Nah dari kasus Bapak nggak terlalu jelas gitu. Demikian Pak ya. MFAA, wah ini siapa ini? Pak mau tanya satu pertanyaan PPN jasa konstruksi jika pembayarannya tercatat angsuran lebih dari setahun. Pak, MFAA bisa rujuk ke pasal 13 ayat 1A ya, terutang PPN jasa konstruksi ini. Artinya Bapak ya harus lihat dulu. Jadi gini Pak, jasa konstruksi itu bisa jasa konstruksi saya urutkan Pak MFAA ya. Yang pertama biasanya pada saat uang muka. Berarti yang B, Pak. Mana ini? Yang B. Nih. Yang kedua, kemungkinan pada saat termin diterima. Penerimaan pembayaran termin. Bukan pada saat nagih termin. Ini sering muncul masalah. Nah, nanti akan saya bahas secara khusus nih di PPN. Baru nanti yang A, ketika proyek selesai, itu kemudian saat penyerahan, nah, termasuk nagih ininya, nagih apanya, resisten. Apa istilahnya? Kalau 10% bukan resisten. Tagihan akhir jasa konsul, kok jadi lupa sih. Rendemen resisten. Nah, jadi sudah ada lupa namanya. Ya, sudah ada penyerahan, tapi kan masih ada nanti tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dari si pemberi jasa. Nah, dengan demikian otomatis kan tagihannya belum dilunasi. Kok lupa ya tagihan yang biasanya 10% gitu ya. Bentar saya cek dulu. Saya kok ininya rendemen sama resisten. Jadi
belum dapat ya. Jadi intinya ya, ada 3 itu Pak MFAA ya, ada 3. Pokoknya kalau angsuran tuh urusan utang piutang Pak, nggak ada kaitannya dengan PPN ya, demikian. Secara angsuran itu masalah utang piutangnya aja. Tapi kalau misalkan yang ditagih itu misalkan termin, ya berarti bayarnya berapa. Nagih terminnya misalkan 10 miliar, itu belum ada faktur pajak. Nagih termin 10 miliar hanya invoice. Pak, tapi kan kalau nggak nagih pakai faktur nggak bisa, itu salah sampean. Kenapa mau dulu ketika kontrak? Harusnya diberi kesepakatan, ya diberi penjelasan tentang kesepakatan bahwa khusus untuk termin, faktur pajaknya itu dibuat pada saat terima duit termin. Nah, saran saya renegosiasi. Ini yang sering terjadi di masalah di dalam praktek, yang sering memunculkan masalah di dalam praktek. Jelas nih harus dibuat pada, ya, artinya nggak ada pilihan lain. Kapan untuk termin? Kalau ternyata nanti pembayarannya bertahap, misalkan tadi 10 miliar, 1 miliar, 1 miliar, ya faktur pajaknya bareng gitu. 1 miliar bayar faktur pajak buat, 1 miliar 2 bulan lagi bayar, terus kemudian 3 bulan lagi bayar, yaitu termin money. Itu Pak MFA ya. Oke. Pak Mangerbang Simanulang. Pagi Pak Pri, saya mau bertanya Pak, PTA selaku pemilik barang, penjual minta PTB selaku perusahaan freight forwarder mengantar barangnya ke customer luar negeri. Atas jasa freight forwarder tersebut apakah terutang PPN? Terutang PPN. PTA dan B statusnya bukan PKP. Dan berada di kalau FTZ mah tidak terutang PPN ya. Oke. Pak Khairul bertanya terkait arus barang tadi Pak, misalnya PTA menjual barang ke B, barang dikirim dari vendor C langsung ke PTB. Secara dokumen terus seolah barang dikirim dari vendor C ke PTA kemudian dikirim. Pak, ini bisa terjadi di mana? Kembali lagi Pak, barang mau dikirim kemana tergantung hukum kontrak. Misalkan tadi ya, PTA menjual barang ke PTB, barang dikirim dari vendor C langsung ke PTB, ya nggak apa-apa. Secara dokumen tertulis seolah-olah barang dikirim dari vendor C ke PTA kemudian dikirim ke B. Kembali lagi ke kontraknya harus jelas. Kontraknya harus jelas ngomong PTA menjual barang ke PTB. Nanti kemudian PTA kan beli ke C. Ya, C tolong nanti barang lu kirim langsung ke B ya. Yang penting kontraknya jelas, orang lain termasuk pajak baca tuh jelas. Barangnya nggak ke A dulu. Itu. Nah ini kan hukum kesepakatan. Sekarang begini Pak Khairul. Pak Khairul di Jakarta punya customer di Semarang. Ternyata Bapak lagi nggak punya stok, kemudian Bapak beli ke Surabaya. Secara logika bisnis, barang itu dari Surabaya kirim ke Jakarta baru ke Semarang atau langsung ke Semarang? Gitu Pak. Itu secara logika bisnis. Dan yang penting sepakat, nggak ada yang nyalain gitu Pak. Bapak di Jakarta, Bapak punya customer di Semarang, sementara stok Bapak kosong. Akhirnya beli ke vendor Surabaya. Surabaya tolong dong kirim ke customer gua di Semarang. Kenapa? Ongkos angkutnya lebih murah. Itu. Contoh lagi, Bapak di Jakarta punya customer di Singapura. Ya. Kemudian Bapak beli barang, ya, ada customer Singapura pesen. Ternyata barangnya lagi kosong. Akhirnya Bapak beli di Medan. Logika bisnisnya, Medan suruh kirim ke Jakarta baru kirim Singapura atau Medan langsung ke Singapura. Itu hukum kesepakatan Pak. Boleh nggak boleh, yang penting sepakat. Bukan masalah itu. Sepakat ya, bukan masalah boleh nggak boleh, sepakat.
Pajak nggak ngatur itu. Pajak yang penting jelas. Demikian Pak Ferel. Oke, itu ya Pak Ferel. Bu Ois Yuningsi, Pak Pri izin bertanya sekali lagi untuk pembelian domain website. Kalau pembelian enggak, ya enggak. Saya nggak tahu nih pembelian atau sewa ya. Rata-rata sih domain website itu sewa ya. Tapi ibu nanyanya pembelian soalnya itu, berarti nggak terutama. Nah ini kadang-kala kan menyederhanakan masalah karena pembelian dengan sewa itu beda. Rata-rata domain itu beli, bukan beli, sewa. Ya kita bayar gitu ya. Ya, tapi kalau memang ibu tanyanya domain ya tidak terutama. Ya. Pak Adi Nugraha bertanya, WP sudah menjalankan usaha dan memiliki omset sejak 2020. Akadnya baru memiliki NPWP dan terdaftar PKP tahun 2021. Bagaimana perlakuan perpajakannya? Perlakuan perpajakannya sesuai aturan, Pak. Itu saya bingung juga ya. Ya sesuai ketentuan perpajakan aja, Pak. Senang itu. Ya sudah NPWP, ya berarti kan nanti lapor SPT masa. Kemudian terdaftar di PKP, lapor SPT PPN sesuai ketentuan. Nah kalau memang nggak paham WP-nya berarti belajar dulu, Pak. Itu ya Pak. Ya saya bingung juga jawabnya soalnya ini. Ya bagaimana pelapor pajak? Ya sudah berarti kalau sudah NPWP ya berarti lapor SPT ya, membuat pembukuan gitu ya, demikian. Kalau belum tahu juga perlakuan pajak detail ya berarti WP-nya kursus dulu gitu ya. Kalau WP-nya badan minta tolong tim pajaknya belajar dulu ya. Karena luas sekali ini jadi saya bingung juga jawabnya. Pak Abu Alif. Pak Abu Alif berarti ini anaknya namanya Alif ya. Ya. Saya pernah menemukan faktur penjualan dan faktur pajak terbit sebelum mendahului tanggal BST, tanggal kirim dan tidak ada kesepakatan tentang penyerahannya. Apakah berarti faktur pajak salah? Salah atau enggak ya tergantung tadi. Pokoknya faktur pajak dibuat tadi, Pak. Menemukan faktur penjualan. Kalau faktur penjualan nggak ada masalah. Sebelum mendahului tanggal BST. Nah ini nggak konsisten. Kalau belum ada serah terima kok sudah nagih gitu. Nah ini kan sebetulnya kapan sih serah terimanya? Kalau serah terima sekarang si penjual, si pembeli mau nggak? Belum ada serah terima kok udah ada faktur pajak gitu. Nah ini yang membuat dispute. Saya sendiri nggak bisa jawab karena nggak ada tanggal penyerahan kok faktur pajak. Nah faktur pajak kapan? Paling lambat memang faktur penjualan. Berarti penyerahannya pada saat faktur penjualan. Gitu Pak. Dasar hukum saya mana? Dasar hukum saya pasal 17 ya, PP 1 2012 Junto PP 9 2021. Bapak bisa cek situ, satu pasal itu ada banyak uraian ayat-ayatnya ya. Pak Hadi Wijaya, Iksin bertanya nih, bukan izin ya. Iksin bertanya, bagaimana menentukan titik serah jasa, apakah di luar negeri atau di luar negeri? Untuk proyek yang dilakukan di luar negeri, apa jasa? Bagaimana menentukan titik serah? Saya tanya balik, kesepakatan si pemberi jasa dengan penerima jasa di mana? Itu terserah kesepakatan dia, jangan tanya saya Pak. Oh enggak guyonan ya. Itu terserah si ininya, si pemberi jasa dengan penerima jasanya. Karena hukum kesepakatan, Pak. Ini terus terang saya sering mengulang-ulang ini karena ini seolah-olah tuh harus seperti ini. Enggak, hukum kesepakatan terserah kesepakatan para pihak, Pak. Apa saja faktor penting juga menentukan titik serah. Ya, ini tergantung kesepakatan aja, Pak. Maunya di mana? Ya, bagi si pemberi jasa maunya paling enak buat dia. Bagi si penerima jasa maunya paling enak buat dia. Nah, tergantung nanti kesepakatannya mau di mana, titik tengahnya di mana. Kalau bingung juga di rumah saya boleh Pak. Kayak ini guyonan. Jadi intinya mohon maaf nih Pak Hadi ya. Jadi terserah wajib pajaknya lah. Terserah si pemberi jasa sama penerima jasa ya. Ya itu. Kalau misal masih bingung ininya ya konsultasi ke saya nanti ini. Tapi enggak, intinya itu aja sih sebetulnya. Tergantung kesepakatan ya. Baik. Pak Ahmad Saifullah Lubis ya. Bertanya Pak Pri, mau tanya lagi apakah benar pajak masukan pada suatu masa hanya dapat didirikan jika terdapat yang dihasilkan pada masa tersebut, kecuali pajak masukan tersebut berasal dari pengelolaan barang modal. Bagaimana kalau WP badan tersebut perusahaan sewa alat berat yang menghasilkan tidak rutin? Pak Ahmad Saifullah Lubis, Bapak cek ya pasal 9 ada di situ. Ya, pasal 9 Undang-Undang PPN. Itu jelas Pak. Ya,
Pak Prima Yuda Utomo mau bertanya, Pak Pri, kami bergerak di bidang persewaan ruangan kantor. Yang sering menjadi perdebatan pajak perusahaan sewa kantor umumnya adalah penghasilan atas reimbursement listrik. Bagi fiskus, reimbursement listrik merupakan objek penghasilan. Namun bagi kita itu bukan objek karena sebenarnya kita nalangin dulu biaya pemakaian listrik tenan. Kecuali jika kita mengut fee lagi atas penagihannya. Yang jadi pertanyaan kami, apakah kita bisa meyakinkan fiskus agak? Masalahnya ini hukum kontraknya kayak apa gitu. Apakah di dalam persewaan di dalam kontraknya itu kontraknya hanya sebatas sewa kantor atau ada service charge? Ini kan dispute kenapa ke kontraknya, Pak? Nah, ya tinggal ngomong kontraknya. Kalau memang listrik, nah pertanyaan berikutnya adalah listrik atas nama siapa gitu. Itu masalah juga. Kalau listrik atas nama si lessor, pemilik gedung, nah ini kan berarti kan tagihannya ke si lessor. Cuman kemudian ditagihkan lagi. Memang kalau ngomong service charge sesuai dengan sesuai dengan PP 34 ya. PP 34-nya tahun ini apa ini? Sewa ya. Saya coba buka. Nah, ini sewa, Pak. Ada di sini service charge, biaya layanan. Nah, jumlah bruto nilai sewa ini termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan. Jadi Bapak harus menyebut bahwa itu bukan biaya layanan di dalam kontrak. Biaya layanan itu apa? Biaya layanan itu di dalamnya ada service charge. Itu. Jadi memang harus ditegas listriknya itu nanti listrik dibayar oleh kalau mau listrik dibayar oleh penyewa. Udah. Langsung ke PLN. Masalah nanti kemudian dalam praktek bisa juga. Jadi kata kuncinya adalah listrik dibayar langsung oleh penyewa kepada PLN. Nah, kalau misalkan listrik ditalangin dulu oleh pesewa, oleh lessor, nanti di reimburse. Jadi ini kata kuncinya di situ. Ini kan karena kurang jelas di dalam kontrak, Pak. Ya. Nah, meyakinkan tergantung kontraknya, Pak. Karena ngomongnya reimbursement itu. Tapi kalau paling jelas saudara listrik dibayar oleh penyewa ke PLN. Sebenarnya itu aja sih. Cuma nanti dalam prakteknya misalkan ya kalau talangin dulu ya udah Pak ya. Nah, ini kembali lagi memang nanti masalah siapa nama pelanggan listrik itu. Tapi sebenarnya kontraknya udah cukup jelas kalau di dalamnya disebutkan listrik tanggung oleh dibayarkan langsung ke PLN. Oke gitu. Ya karena kantor pajak membaca tadi PP 34 2017 terkait dengan biaya layanan yang biasa dikenal dengan nama service charge. Demikian Pak Gunawan ya. Oh Pak Gunawan. Demikian Pak Prima Yuda Utomo. Sekarang Pak Gunawan. Selamat siang Pak Pri, izin bertanya Pak, dalam kontrak pekerjaan disebutkan bahwa tagihan 100% baru dapat tagihan setelah 1 tahun dari saat penyerahan. Karena di kontrak tersebut ada masa pemeliharaan selama 1 tahun. Permasalahan terjadi ketika penerima faktur pajak tidak mengirimkan karena sudah lebih dari 3 bulan sejak penyerahan. Apakah ada aturannya apabila tidak dapat disisikan tersebut dibandingkan ke rekanan dan apa? Ya. Sebentar. Permasalahan terjadi ketika penerima faktur pajak tidak. Nah ini permasalahannya kalau kontrak pekerjaan disebutkan bahwa tagihan 100% baru dapat tagihkan setelah, nah ini setelah sebenarnya nggak bisa, berarti ini menyalahi aturan. Kalau sudah penyerahan faktur pajak bareng, masalah nanti lunasnya
1 tahun boleh. Atau nanti begini caranya nih, kembali lagi. Nagihnya oke, barang ini dulu, tapi kemudian ini serah terimanya kapan? Nah, itu silakan. Nah, ini kan soalnya Pak Gunawan juga ambigu ya. Ditagihkan setelah 1 tahun dari saat penyerahan, berarti sudah ada penyerahan baru nagih. Nah, itu nggak bisa. Secara pajak nggak bisa. Faktur pajaknya harus pada saat penyerahan, nggak bisa ngikutin kontrak. Kan sekali lagi, syarat keempat syaratnya kontrak tidak boleh melanggar aturan. Jadi aturannya adalah pada saat penyerahan faktur pajak dibuang. Pasal 13 ayat 1A huruf A ya, di situ. Dasar aturannya ada tidak dapat didiskusikan. Nah, dasar aturannya itu di pasal 9 ayat 8 tidak dapat didiskusikan karena faktur pajak tidak memenuhi ketentuan material dan formal. Nah, kalau di beban karyawan dan ini kalau the win-win solution itu tergantung kesepakatan Pak Gunawan. Ya, tergantung kesepakatannya win-win solusinya seperti apa. Oke ya, itu Bapak bisa cek ya pasal 9 ayat 8 di situ faktur pajak harus memenuhi ketentuan formal dan material. Ya, kalau sudah lewat 3 bulan itu dianggap berarti faktur pajak tidak memenuhi ketentuan material ya dan formal. Baik. Pak Denny Limarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri dan tim, mohon izin bertanya. 1. Di perusahaan kita pekerjaan dilakukan oleh subkon. Dalam kontrak cukup jelas ada porsi 80% material namun tanpa diberikan nilai dan 20 sisa. Namun saat berusaha tetap menjadi teman sehingga kami kurang bayar denda, Pak. Pekerjaan apa ini? Subkontraktor ya, berarti konstruksi. Subkon tersebut terdaftar NPWP sudah lama sekitar 2016 tapi tidak pernah melakukan SPT baik masa tahun. Di dalam situ akan mengajukan SKP 23 terkena SPT. Bagaimana mengenai subkon tersebut ini bukan nggak ada keuangan juga benar dengan. Jadi pertanyaan Pak Denny ini bagaimana mengenai subkon ini? Pak, di mana pembukuan nggak ada? Ya kalau pembukuan nggak ada ya dibuat pembukuan. Kalau pembukuannya bercampur dengan rekening pribadi ya dipisah. Itu ya, Pak. Jadi, ya, itu aja sih, Pak. Ya kan berarti harus tahu masalahnya dulu. Kalau memang pembukuan nggak ada berarti diadakan pembukuan. Nah, kalau misalkan keuangan bercampur dengan kepentingan pribadi ya dipisah gitu. Jadi masalahnya itu aja, Pak. Intinya sebenarnya Pak Denny ya, kita mau benahi sesuatu kan harus tahu masalahnya. Harus tahu masalahnya, kemudian solusinya ya nanti bisa diperoleh demikian. Ya. Oke.